Selamat sore saudara semua. Kita akan langsung buka dari Ulangan 32 ayat 10 sampai 14. Sementara saudara menyiapkan, saya akan berikan satu ilustrasi dan kemudian kita akan baca bersama-sama. Di suatu tempat di negeri Eropa ada seseorang yang waktu itu menemukan sebuah telur Raja Wali. Dia temukan telur itu, kemudian dia pikir, saya tidak bisa untuk mengerami sendiri. Karena itu dia taruh telur ini di kandang ayam. Kebetulan dia punya peternakan ayam. Dia taruh telur ini di peternakan ayam, kemudian dia biarkan sampai telur itu menetas. Dan benar telur itu akhirnya menetas setelah dierami oleh induk ayam. Kemudian dia pikir, ya sudah biar bersama-sama bertumbuh dengan anak-anak ayam. Dia kasih makanan ayam, dia biarkan telur itu menetas, sampai akhir ini burung ini tumbuh menjadi burung yang dewasa. Dia besar, tapi dia tidak pernah terbang. Dia sama seperti ayam, terbang cuma tidak lebih dari 1 meter, kemudian hinggap lagi. Dan sifatnya tidak beda seperti anak ayam. Terus kemudian hamba Tuhan, orang ini mengatakan, ternyata banyak orang Kristen yang seperti itu. Kita semua tahu bahwa Tuhan menciptakan kita mempunyai sifat-sifat kealahan dalam hidup kita. Banyak dari kita punya sifat manusia, itu sudah pasti karena kita seorang manusia. Manusia itu ya bisa jatuh, punya emosi, bisa marah dan sebagainya. Tapi begitu kita lahir baru, setiap dari kita ada benih ilahi yang ditanam dalam hidup kita. Allah katakan, semua yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan dalam hidup kita ada sifat kealahan yang Tuhan tanam. Dan sifat itu sebenarnya Tuhan sudah berikan pada saat manusia pertama kali diciptakan. Manusia itu diciptakan seperti apa? Serupa dan segambar dengan Allah. Berarti ada sifat kealahan di dalam hidup kita. Tidak peduli muka kita itu jelek, bulat, hidung kita pesek atau mancung, tembem. Tapi ada sifat kealahan di dalam hidup kita. Tapi apa yang kita buat? Karena kita terlalu lama hidup di dalam cengkeraman dosa. Kita terlalu lama hidup di antara manusia-manusia yang hanya mengenal kelemahan manusia, kelicikan manusia, dosa-dosa manusia. Sehingga seringkali kita tidak beda seperti Raja Wali yang tinggal di dalam kandang ayam. Sifat kita tidak beda seperti anak ayam. Padahal kita diciptakan untuk menjadi Raja Wali yang perkasa, yang tahu akan kehendak Allah. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi Raja Wali yang sejati. Kalau kita pelajari Alkitab, kita tidak akan bisa baca semuanya. Allah seringkali melambangkan dirinya sebagai Raja Wali yang besar dan perkasa. Dan kita hari ini mau belajar menjadi seekor Raja Wali. Menjadi orang yang tahu bagaimana tinggal dengan sifat kealahan. Kita mulai baca dari Ulangan 32 ayat 10 sampai 14. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Laksana Raja Wali menggoncang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Dadih dari lembu sapi dan susu kambing domba, dengan lemak anak-anak domba dan domba jantan dari Basan dan kambing-kambing jantan, dengan gandum yang terbaik, juga darah buah anggur berbuih engkau minum. Sampai sekian dulu. Ini yang pertama kita pelajari tentang Raja Wali. Pertama, Tuhan mendapati kita dari padang gurun, mendapati kita dari suatu ketandusan dan padang belantara. Kenapa Tuhan seringkali ambil anak-anak dia di dalam keadaan yang seolah-olah tidak mengenakan, seolah-olah dari padang gurun. Atau bahkan kadang-kadang orang yang misalnya hidup dengan enak, dengan segala kelimpahan, dengan segala yang hidup tentram, begitu dia mau menjadi anak Tuhan, tidak tambah enak hidupnya. Dia masuk dalam seolah-olah yang namanya padang gurun. Tapi kalau kita lihat dari seluruh Alkitab, pada waktu Yesus mau masuk pelayanan, apa yang Tuhan bawa? Roh Tuhan dikatakan dengan jelas membawa Yesus 40 hari, 40 malam ke padang gurun. Bukan cuma itu, kita lihat Musa. Dari seorang yang disebut pangeran,
Pada waktu dia mau dipakai, apa yang Tuhan bawa? Tuhan bawa ke padang gurun, dilatih menjadi gembala domba lewat bukit, lewat lembah. Bangsa Israel, Tuhan janjikan, kamu akan aku bawa ke negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Apa langsung dibawa ke sana? Enggak. Masuk apa lagi? Padang gurun. Kenapa kita harus mengalami padang gurun? Di situ adalah masa pemrosesan. Di situ masa didikan. Di situ masa kita bisa merasakan apa artinya kekurangan. Dan pada saat-saat kita mengalami kekurangan, baik secara jasmani maupun kita rasanya kadang-kadang merasa gersang, kok Tuhan kekristenan kok cuma segini. Atau kita bahkan mengalami kegersangan seolah-olah kesepian, rasa ditinggalkan, kurang mendapat kasih setia. Di situ Tuhan mau katakan, semua yang di dunia ini, semua yang berasal dari kekuatanmu sendiri, itu semuanya hampa. Dan sampai kita pada suatu titik di mana sudah habis, kita sudah katakan, Tuhan aku tidak punya kekuatan lagi. Dia akan tampil seperti Raja Wali yang menolong kita. Kita teruskan ayat 11. Dikatakan laksana Raja Wali yang menggoncang bangkitkan isi sarangnya. Kalau kita belajar daripada ilmu hewan, atau kita sering lihat film tentang hewan, Raja Wali itu dia begitu baik dengan anaknya. Pada saat anaknya itu mulai bertelur, dia mulai rami sampai dia menetas. Kalau sudah menetas, dia kasih makan setiap hari. Dan Raja Wali itu mempunyai kebiasaan untuk bergantian menjaganya. Antara yang jantan dan yang betina, dia bergantian menjaga anaknya. Yang satu mencari makan, yang satu menjaga. Itu sifatnya. Sampai anak ini dianggap cukup dewasa. Dia lihat anak itu mulai tumbuh bulunya. Dia lihat anak ini cukup dewasa. Pada saat anak ini dianggap cukup dewasa, dia selalu punya sarang di atas-atasnya. Dia tidak pernah punya sarang di tempat yang rendah. Di puncak-puncak bukit, di gunung-gunung, di bukit karang, dia mulai goncangkan sarang itu. Dia mulai hancurkan sarang itu sampai anak itu tidak bisa tinggal tetap di sarang itu. Anak itu biasanya mencicit, menjerit, panik, tapi dia biarkan, dia rusak sarang itu, dia goncangkan, dan anak itu lepas. Akhirnya anak itu terpaksa belajar terbang, saudara. Dia kepak-kepakan sayapnya, dia berusaha terbang, dan dia biarkan anak itu jatuh seringkali. Dia biarkan anak itu jatuh sampai dekat tanah, dia mulai tangkap. Ditaruh di punggungnya sini. Dikatakan dia apa? Melayang-layang di atas sayapnya, dan mendukungnya di atas kepaknya. Persis dekat tanah, diambil. Dia bawa lagi anaknya ke tempat yang atas. Sampai di atas, dilepaskan lagi. Dibiarkan anaknya berusaha mengapak-ngapakkan. Demikian 2-3 kali. Kemudian kira-kira 3-4 kali, dia mulai anak itu akan bisa terbang sendiri. Dia akan tahu bagaimana mengembangkan sayapnya, bagaimana mengarahkan angin. Demikian yang Tuhan buat dalam hidup kita. Seringkali Tuhan biarkan kita mengalami masalah. Kalau kita sudah mulai merasa tenang dengan sesuatu, dia mulai hancurkan ketenangan itu. Dia biarkan kita seolah-olah jatuh. Kita ngeri. Tapi pada saat yang tepat, dia tadi dikatakan apa? Tuhan menuntun dan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Kita ngeri, sudah kelihatannya mau jatuh, mau hancur. Pada saat yang tepat, dia akan datang dan menggendong kita dan membawa kita terbang. Raja Wali itu mengenal kemampuannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan anaknya jatuh. Dan saya pernah melihat dokumenter tentang Raja Wali, dikatakan tidak pernah dalam sejarah ada satupun anak Raja Wali yang jatuh karena ibunya telat menangkap. Tidak pernah. Tidak pernah, saudara. Walaupun kelihatannya sudah tinggal 1 meter dari tanah, tapi pada saat yang tepat selalu ibunya sudah siap untuk mendukung dan membawa anak itu terbang ke atas. Demikian juga dengan Tuhan kita. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Seringkali kita tidak mengenal siapa Allah kita, sehingga kita khawatir. Rasanya sudah hancur, sudah pasti hancur. Tapi dia Allah yang tidak pernah terlambat. Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam menolong kita. Tapi tahu enggak kita, percaya tidak kita, bahwa kita punya Allah yang lebih daripada burung Raja Wali. Dia akan menggendong kita dan menaikkan kita ke atas. Kenapa dia harus buat semuanya itu? Karena dia mau melatih kita terbang. Dia mau membuat kita punya iman yang kuat, punya pengharapan yang kuat, punya apa? Satu, ada iman, ada pengharapan, dan punya kasih yang kuat. Saya akan saksikan soal hal ini. Suatu kali saya punya pelayanan di dalam waktu saya di Belanda. Saya bentuk pelayanan itu dari bawah. Pelayanan tentang konseling, pelayanan tentang menggembalakan seseorang. Saya bentuk dari bawah, saya pilih orang-orang yang benar Tuhan bebankan.
Dan kemudian pelayanan itu sudah berkembang, sudah baik, sudah mulai melayani. Tiba-tiba saya tidak tahu sebabnya kenapa. Satu demi satu Tuhan ambil orangnya. Ada yang dipakai di sebelah sini, dipakai di tempat pelayanan ini, pergi semuanya. Tinggal beberapa orang. Dan tinggal beberapa orang itu pun tiba-tiba dengan begitu saja hancur. Saya tidak mengerti. Saya katakan, kenapa Tuhan? Seolah-olah sesuatu yang indah Tuhan hancurkan demikian saja. Terus Tuhan ingatkan saya akan ayat ini. Dikatakan engkau mulai merasa tenang. Mulai merasa tenang dengan pelayanan itu. Saya pikir gini, waktu itu saya mentraining kira-kira 12 orang. Dan saya rasanya sudah enak gitu ya. Sudah ada orang yang bisa sama-sama melayani. Sudah orang yang bisa tahu, saya tidak usah kerja terlalu banyak. Semua sudah mengerjakan bagiannya dengan baik. Dan Tuhan katakan engkau mulai merasa tenang di sarangmu. Dan Tuhan perlu goncangkan. Dan begitu semuanya hancur, Tuhan katakan sekarang belajar mulai dari bawah. Dan saudara tahu, saya mulai merintis dari bawah lagi. Saya pilih lagi orang-orangnya, saya mulai rintis. Dan saya lihat apa yang saya rintis yang kedua kali, hasilnya jauh lebih baik dari yang pertama kali. Dan saya belajar dari situ. Apa yang seolah-olah sudah baik, seringkali Tuhan masih tetap hancurkan. Karena apa? Dia mau menghasilkan yang lebih baik. Dan kalau yang lebih baik itu Tuhan masih hancurkan kembali, jangan khawatir, Dia akan buat yang lebih baik dari yang kedua. Terus Dia akan buat sampai Dia capai sesuatu yang sempurna. Kita lanjutkan. Di sini dikatakan di ayat 12, demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Mengapa kita harus mengalami pengalaman demi pengalaman? Supaya Tuhan mau periksa dalam hidup kita, apa ada tidak Allah asing dalam hidup kita? Seringkali kita tidak sadar ada Allah asing, tapi seringkali ada Allah asing dalam hidup kita. Misalnya apa? Kekuatan kita sendiri. Kalau orang masih punya rasa aku sanggup, Tuhan akan hancurkan sampai habis. Tuhan akan buat dia sampai menyerah berkata, Tuhan aku tidak punya kemampuan lagi, aku berharap kepadamu. Dia itu Allah yang cemburuan. Kadang-kadang di sini banyak kaum ibu, siapa yang menjadi Allah asing? Suami kita. Kita berpikir kita selalu berharap akan dia, kita bergantung akan dia. Dan Tuhan perlu apa? Buat suami kita mengecewakan kita. Buat suami kita tidak bisa menolong kita. Sehingga apa? Kita kembali berharap kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan engkaulah segalanya bagiku. Bagi yang punya anak, tanpa sadar seringkali anak menjadi ilah buat kita. Dan Tuhan seringkali buat sesuatu dalam diri anak saya. Saya akan saksikan kesaksian daripada tante saya. Dia menyintai anaknya demikian rupa. Pada suatu saat barusan saja ini terjadi, anaknya digigit dengan anjing. Dan dia melihat bagaimana anaknya itu digigit dengan anjing sampai luka, sampai ada 12 jahitan di kakinya. Waktu itu dia menyerah dan dia katakan, Tuhan, aku tidak akan marah kepadamu, aku serahkan kembali anakku. Dan dia katakan, aku mengucap syukur karena aku didapati lulus ujian. Kalau dia marah waktu itu dengan Tuhan, berarti anaknya sudah menjadi ilah bagi dia. Tapi dia dengan rela katakan, Tuhan, ini anakmu, silahkan lakukan apa yang menurutmu baik. Walaupun di dalam hatinya banyak pertanyaan, tapi dia menyerahkan kepada Tuhan. Dan pada saat itu Tuhan katakan, engkau lulus ujian. Bagaimana dengan kita? Masih ada enggak Allah asing dalam hidup kita? Hobi kita atau apapun, suami, anak, istri, kalau masih ada Allah asing, Tuhan akan terus bawa kita. Dia akan lepaskan kita, kemudian dia angkat kita, dia akan lepaskan kita lagi, sampai kita bebas dari Allah asing. Yang ke-13, dikatakan dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Kenapa Tuhan perlu menghancurkan seringkali sarang kita? Sesuatu yang kita anggap enak dan tentram, kenapa seringkali dia perlu goncangkan kehidupan kita? Yang pertama, karena dia mau membuat kita perkasa. Dia mau membuat kita apa? Mengendarai, mengatasi bukit-bukit di bumi. Mengatasi persoalan-persoalan ini. Itu Tuhan buat dalam hidup saya. Pertama kali, sesuatu yang membuat saya selalu merasa aman dalam hidup saya adalah ayah saya. Saya dekat sekali dengan ayah saya. Dan kalau saya sakit, saya aman kalau ayah saya itu ada di sebelah saya. Tidak usah berbuat apa-apa, tapi saya merasa aman. Kemudian saya merasa aman kalau saya mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Saya tahu kalau saya minta, ayah saya tidak pernah menolak. Karena saya tahu saya juga tidak akan minta yang aneh-aneh. Saya tahu saya akan meminta yang berguna dan saya tahu ayah saya tidak pernah menolak akan hal itu. Tapi apa yang mulai Tuhan buat? Pada waktu itu Tuhan mulai berfirman dengan jelas kepada saya dan ayah saya.
Tuhan katakan, engkau menyintai ayahmu lebih daripada Tuhan. Dia buat hanya perkara yang kecil, tapi saya bisa ribut besar dengan ayah saya. Ribut besar sampai saya nangis tuh kira-kira seminggu. Seminggu itu setiap kali saya pergi nih ya. Jadi kelihatannya saya kalau di depan, karena saya sombong, kalau di depan ayah saya diam. Tapi begitu saya pergi keluar aja gitu sedikit ya, nangis lagi. Masuk kamar, nangis lagi. Karena apa? Luka sekali. Saya tidak pernah disakiti oleh ayah saya seperti itu. Padahal salah saya, saudara. Dan setelah seminggu, Tuhan mulai katakan apa? Engkau mengasihi ayahmu, bertobat anak, bertobat. Dan setelah saya bertobat, hubungan saya dengan ayah saya dipulihkan. Tapi Tuhan tahu itu tidak cukup. Tuhan bawa saya ke Belanda. Untuk apa? Untuk berpisah dengan ayah saya dan keluarga saya. Karena saya terlalu mengasihi mereka. Tuhan pisahkan saya di sana dan Tuhan saya buat apa? Sendiri. Mengatasi kesepian. Saya hidup dalam keluarga yang selalu bersama. Selalu kumpul, selalu guyon, selalu begitu. Dan pada waktu saya pertama kali tinggal di Belanda sendiri, saya baru mengerti apa namanya kesepian. Yang kadang-kadang kalau sudah pulang sekolah, masuk rumah yang cuma satu kamar, sendirian, tidak ada seorang pun, tidak ada suara apapun dalam kamar itu. Benar, saya rasakan apa yang namanya kesepian. Dan buat seorang anak perempuan yang tidak pernah pisah dengan orang tuanya, kadang-kadang ada ketakutan tersendiri. Dan Tuhan biarkan saya mengalami itu. Saya pernah diteror oleh orang, saudara. Setiap jam 2 malam, bel kamar saya dipencet. Pencet terus. Saya tanya siapa? Siapa? Tidak ada yang jawab. Setiap jam 2 malam. Pada saat itu saya tidak mengerti kenapa Tuhan biarkan semua itu terjadi. Tapi Tuhan katakan apa? Supaya engkau bisa mengatasi bukit-bukit. Supaya saya bisa menjadi orang yang kuat, berdiri dan bergantung kepada Tuhan. Dan benar, saudara, satu pun tidak ada yang membahayakan kita. Benar, amin. Tuhan sanggup melepaskan. Tuhan sanggup menolong kita. Pernah suatu kali ada seorang laki-laki setengah mabuk masuk kamar saya. Dia mabuk dan dia bilang, saya mau masuk kamar kamu. Saya waktu itu karena jam 5 sore, saya tidak sempat lihat siapa dia. Jadi begitu ada orang yang ngetok, saya buka. Begitu saya buka, dia dorong pintu saya, dia masuk ke kamar saya. Saya tahu dia mabuk karena matanya merah, mulutnya bau sekali dengan bau alkohol. Dan dia kemudian duduk, dia ngoceh, dia berusaha memegang saya. Pada saat yang seperti itu saya mau berbuat apa, saudara? Saya mau teriak-teriak atau saya mau apa? Tapi Tuhan buat dalam hati saya ada suatu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan saya berkata, Tuhan, tidak ada satupun yang kau biarkan terjadi di luar pengetahuanmu. Aku tahu engkau memegang semuanya dan engkau bisa melindungi aku. Saya dengan tenang mengatakan, saya tidak ada waktu malam ini untuk menemani kamu. Saya katakan, silahkan Anda keluar. Dia bilang, saya mau di sini. Saya bilang, silahkan Anda keluar. Saya buka pintu dan saya katakan, saudara silahkan keluar. Lain kali saudara boleh datang. Dan aneh, saudara, dalam keadaan mabuk, dalam keadaan yang mau berbuat yang macam-macam, dia dengan santai tiba-tiba berdiri keluar, rasanya tiba-tiba tidak ada tenaga, ngeloyor keluar pergi. Siapa yang berbuat? Allah kita. Dia sanggup melindungi kita. Amin, saudara. Ayat yang kedua dari bait yang kedua dikatakan, dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidup kita kalau kita mengalami kepahitan? Kalau kita mengalami masalah, Dia mau kita belajar mengalami kemanisan daripada Tuhan. Pada waktu saya kelimpahan dengan kasih dari orang tua saya, dari adik-adik saya, dari semua keluarga saya tidak pernah merindukan kenikmatan madu daripada Tuhan. Tapi sungguh Alkitab ini ya dan amin. Alkitab mengatakan kasihnya itu lebih manis daripada anggur. Kasih Tuhan itu lebih manis daripada madu. Itu benar, saudara. Pada waktu saya mulai di Belanda, saya mengalami kesepian. Saya mulai menjerit kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Saudara, sungguh-sungguh kenapa negeri Belanda itu bebas sekali ya, free sex. Banyak sekali orang yang jatuh bangun, summon segala macam summon. Karena apa? Merekanya maunya itu cari kepuasan batin. Dan anak perempuan yang kesana, saudara. Saya tinggal di kota Delft. Dan di kota itu semuanya, hampir semuanya, karena itu cuma ada sekolah teknik. Jadi dibilang 90% itu laki-laki. Jadi wanita yang kesana itu langka sekali. Dalam waktu 1 tahun, biasanya hampir semua wanita yang pergi ke sana langsung dapat pacar. Karena apa? Wanita di sana itu harganya tinggi melonjak. 90% laki-laki, perempuannya itu jarang. Dan lakinya itu namanya kesepian.
butuh sekali teman. Di mana-mana ya, kalau yang namanya perempuan itu di sana enaklah dilayanin dan sebagainya, karena mereka butuh sekali teman. Itu membuktikan bahwa negeri Belanda itu benar-benar haus akan kasih. Tapi pada saat-saat yang demikian, Tuhan selalu peringatkan saya. Tuhan peringatkan saya untuk tidak jatuh cinta sebelum waktunya. Dan Tuhan tetapkan seorang laki-laki yang benar, dia adalah jodoh saya. Dan saya mulai pada saat-saat saya kesepian, saya selalu merindukan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya percaya seperti firman-Mu, Engkau sanggup memberikan saya kepuasan. Dan benar saudara, kepuasan yang daripada Tuhan itu lebih daripada kasih orang tua, lebih daripada kasih suami, lebih daripada kasih saudara-saudara. Ada sesuatu yang melebihi segalanya. Saya pernah waktu saya diam sendiri, dia datang, dia memeluk saya, dia mengusap-ngusap kepala saya. Dan saat itu saya katakan, Tuhan, tidak ada di dunia ini yang saya inginkan selain Engkau. Saya mengerti kenapa Daud berkata, tidak ada di dunia ini yang aku inginkan, tidak ada di surga yang aku inginkan selain Engkau. Karena sungguh pada saat cinta dia demikian penuh dalam hidup kita, kita tidak akan membutuhkan apapun. Dia lebih dari segalanya. Bukan cuma itu, pada saat saya menikah dengan suami saya, pertama kali saya menikah, saya mengharapkan bahwa saya akan mengalami kelimpahan dalam cinta kasih, saya akan dimanja dan sebagainya. Tapi suami saya bukan tipe yang seperti itu. Suami saya orangnya keras, dan dia anak bungsu, saya anak sulung. Jadi dia menuntut saya yang memberi dia kasih, saya yang memperhatikan dia. Sebaliknya, karena saya walaupun anak sulung, tapi saya anak perempuan satu-satunya, saya juga menuntut dia yang memperhatikan saya, dia yang mengalah dengan saya. Coba bayangin kalau akibatnya begitu. Apa akibatnya? Kita sering sekali bertengkar. Itu tahun pertama kami. Tapi pada saat-saat yang seperti itu, saya katakan, Tuhan, katanya jodoh daripadamu, kok begini? Bertengkar aja. Apa enaknya menikah? Sungguh saudara, waktu tahun pertama saya mengatakan begini, Tuhan, jujur aja ya Tuhan, mendingan tidak menikah daripada menikah. Tidak ada enaknya, saya bilang begitu. Tapi pada saat yang itu Tuhan katakan, kalau engkau berharap dari suamimu, seumur hidupmu engkau akan menderita. Harapkan daripada aku sumber kemanisan, sumber madu, sumber anggur itu, dan salurkan kepada suamimu, maka keluargamu akan berubah. Benar saudara, saya katakan, Tuhan, setiap hari saya bilang, puaskan aku dengan kasih-Mu, puaskan aku dengan kemanisan yang daripadamu, dan biar aku menjadi berkat untuk suamiku. Pada waktu saya mulai mengambil posisi yang seperti itu, tiap hari Tuhan puaskan saya dengan kasih-Nya, puaskan, sehingga saya bisa menjadi berkat dengan suami saya. Dan sampai saat ini kami hidup dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu sumber kepuasan, Tuhan itu madu. Banyak suami istri yang berkata kepada saya, kok pernikahan kita itu tidak hampa, tidak ada itunya, tidak ada kemanisannya. Saya katakan, engkau berharap pada yang salah. Engkau mengharapkan suamimu romantis yang salah. Tapi kalau Tuhan yang berikan, itu akan mengubah skalanya. Benar, saya belajar dari Tuhan. Misalnya aja contoh yang seperti ini. Suami saya itu tidak pernah memberikan saya kado kalau saya ulang tahun. Pertama kali saya jengkel sekali, saya mikir, aduh, ulang tahun aja kok enggak diingat gitu loh. Terus Tuhan bilang, bukan itu caranya, aku yang akan memuaskan kamu. Dan benar saudara, setiap kali saya ulang tahun, dia berikan sesuatu saya yang spesial. Ulang tahun yang pertama saya sampai saya di negeri Belanda, ada seorang hamba Tuhan yang khusus datang tepat pada hari ulang tahun saya. Pada tanggal itu dia datang, dia bilang, kenapa ya saya kok rasanya saya tuh mau berangkat besok, kok enggak boleh, harus sampai hari ini di negeri ini. Dan pendeta itu mungkin ada yang tahu ya, Daniel Alexander. Pas dia tuh datang baru siang. Dia mengadakan sorenya itu seperti kebaktian kecil, dia masak. Aneh kan? Masa biasanya hamba Tuhan kan bukan dia yang masak, dia yang dimasakin. Ini enggak, dia datang siang-siang, dia masak dan dia panggil. Salah satunya yang dia panggil itu saya, tapi waktu itu saya belum menikah dengan suami saya. Dia panggil kita, terus dia bilang diajak berdoa. Dan pada saat itu dia tiba-tiba tanya, hari ini kok rasanya spesial, ada apa ya? Terus teman saya nyeletuk, tuh si Iin ulang tahun. Terus dia bilang, aduh kamu itu betapa disayang Tuhan. Saya tuh diutus dari Indonesia tepat datang hari ini, khusus untuk masakin kamu, untuk bikin kebaktian, dan untuk doain kamu. Saya bilang, itu Tuhan saya. Dia begitu mengasihi. Dan kemudian saya tanya sama Tuhan, apa yang harus saya buat Tuhan? Tuhan bilang, kalau suamimu ulang tahun, belikan dia kado.
Buat rumah itu spesial mungkin, saya ambil ya, saya tata. Rumah saya dulu cuma 2 kamar, kalau dia ulang tahun saya bongkar, saya beli bunga, saya bongkar ruangannya, saya bikin meja makan walaupun ala kadarnya model Jepang. Jadi maksudnya cuma meja, duduknya di lantai begitu, karena saya dulu tidak punya kursi yang buat kursi makan. Kemudian saya masak spesial untuk suami saya. Tahun pertama saya buat demikian, tahun kedua saya buat demikian, tahun ketiga apa yang terjadi saudara? Dia tidak lagi melupakan ulang tahun saya. Pada saat ulang tahun saya, dia sudah beli hadiah buat saya, dia sembunyikan, dia bilang kamu sekarang cari hadiah buat kamu. Dia ajak saya makan, karena apa? Kasih daripada Tuhan mengalir dalam hidup saya. Tuhan ajarkan saya untuk membangun sesuatu yang indah dalam rumah tangga. Dan pada waktu saya lakukan, itu mengalir, sehingga suami saya pun melakukan hal yang sama. Buat hal yang baik, yang terbaik untuk orang-orang yang engkau kasihi. Maka engkau menabur kasih, engkau pun akan menuai kasih. Tapi jangan tuntut dulu, beri dulu. Maka kita akan melihat balasannya. Kita lanjutkan. Yang dikatakan dan yang terakhir, dan minyak dari gunung batu yang keras. Ada minyak, ada urapan. Minyak itu selalu melambangkan urapan. Apakah ada urapan selalu dalam hidup kita? Kalau kita mau menjadi raja wali yang dilatih oleh Tuhan, maka selalu ada minyak, selalu akan ada minyak di dalam hidup kita. Saudara, banyak sekali orang Kristen hidup hari lepas hari tanpa urapan. Hidup hari lepas hari tanpa hadirat Tuhan dalam hidupnya. Itu yang membuat orang bisa marah. Banyak ibu-ibu berkata kepada saya, kalau saya sudah marah itu saya tidak bisa menguasai emosi. Karena apa? Dari pagi dia pasti sudah keluar dari hadirat Allah. Saya jamin kalau orang hidup dalam hadirat Allah, tidak mungkin dia bisa marah, tidak mungkin dia bisa terpancing emosi. Karena itu saya alami sendiri. Kalau saya pagi hari bangun, saya sembah dia, dan ada urapan Allah yang kuat ada dalam hidup saya, ada hadirat saya. Mau kasarnya ya, di depan itu orang mau ngancam saya, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, membuat saya tenang menghadapi segala sesuatu. Mau keadaan boleh kacau balau, saya ada suatu damai sejahtera yang membuat saya bisa mengatasi semuanya. Tapi sebaliknya, kalau saya pagi sudah tidak ada hadirat Allah, ada masalah kecil aja saya bisa meledak. Kenapa? Manusia ini punya banyak kelemahan. Tapi tinggal dalam hadirat Allah itu membawa jaminan. Alkitab katakan apa? Hadirat Allah itu membawa sukacita, hadirat Allah itu membawa damai sejahtera, hadirat Allah itu membawa hikmat, membawa kekayaan dari segala yang rohani yang Tuhan janjikan. Tapi apakah kita mau tetap tinggal dalam hadirat Allah? Kita mempunyai semboyan di negeri Belanda. Teman-teman saya selalu mengatakan begini, kalau saudara belum punya waktu 1-2 jam di hadirat Allah, saudara sepanjang hari akan mislek. Mislek itu dalam bahasa Indonesianya tuh enak, kalau kayak orang ibu hamil terus sepanjang hari ndak enak makan, ndak enak segala ndak enak, itu namanya mislek. Nah, demikian juga sebenarnya itu suatu kenyataan. Kalau kita ndak punya hubungan yang indah dengan Allah sepanjang hari itu, kita akan mengalami tidak enak. Pengkhotbah mengatakan apa? Banyak orang yang kaya tapi tidak bisa menikmatinya karena tidak diberikan karunia untuk menikmati. Tapi banyak orang yang miskin tapi bisa menikmati tidur dengan makan yang nikmat. Karunia menikmati itu karunia yang diberikan kepada orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara tinggal dalam hadirat Allah, saudara akan bisa menikmati segalanya. Dari yang perkara yang kecil sampai perkara yang besar, saudara akan bisa menikmati. Tapi di luar daripada Allah, tidak ada yang bisa kita nikmati. Segalanya akan hampa, dan itu benar-benar saya alami. Kita lanjutkan, ayat 14 mengatakan, daging dari lembu sapi, susu kambing domba, pokoknya semuanya dikatakan, dan gandum yang terbaik, bahkan buah anggur itu akan kau minum. Ini yang akan Tuhan buat. Kalau kita mau sebagai Raja Wali, Tuhan tidak hanya akan percayakan kepada kita hal-hal yang jasmani, Tuhan hal-hal yang rohani. Tuhan akan percayakan kepada kita juga hal-hal yang jasmani. Dia akan beri kita segala kelimpahan. Kita lanjutkan belajar tentang Raja Wali. Ada banyak sekali sebenarnya, tapi ini cuma satu ayat, kemudian kita ambil lagi ayat yang lain, yaitu dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Dan kalau ayat 3 dan ayat 4 kita baca, itu sebenarnya dia bicara tentang pengampunan, penyembuhan, dan penebusan.
Kenapa Mazmur ini mengatakan dia akan memuaskan hasrat kita memuaskan hasrat kita dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali ini mempunyai satu kebiasaan. Kalau dia sudah mulai terbang, mulai mengejar mangsanya, mulai menerkam, tanpa dia sadari kotoran-kotoran itu akan memenuhi sayapnya. Banyak sekali kotoran, bulu-bulu, jerami dan sebagainya. Dan pada saat itu dia merasakan bahwa terbangnya itu mulai lambat. Dia tidak bisa lagi cepat menukik ke atas dan menukik ke bawah. Dia mulai rasa berat pada sayapnya. Dan pada saat yang demikian, dia tahu dia akan datang kepada air terjun yang deras. Dia bermain di situ. Dan dia biarkan air terjun yang deras itu membersihkan semua kotoran daripada sayapnya. Dia buat sampai semuanya kotoran itu lepas. Kemudian dia akan terbang tinggi dan dia bisa mengejar apa saja yang dia mau. Itu yang disebut masa muda yang selalu diperbaharui. Saudara, kalau kita menghadapi hidup kita sehari-hari, tanpa kita sadari, keletihan, dosa-dosa, polusi, pencemaran, itu selalu masuk dalam hidup kita. Tidak usah hal yang susah-susah, kita nonton televisi aja, pencemaran itu masuk. Tidak usah perkara yang susah, kita ngobrol sama orang, kemudian orang itu ngomong gosip, atau orang itu mengeluh, polusi itu masuk dalam hidup kita. Pada saat-saat yang demikian, kita perlu datang kembali kepada air terjun itu. Yesus itu air terjun. Minta untuk dia membersihkan kita semua. Supaya apa? Kita menjadi muda kembali. Kita menjadi lincah kembali. Mata kita menjadi jeli lagi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Banyak orang mengatakan bahwa, saya tahu ya punya radio semua ya. Radio itu kalau tidak dipasang tepat pada gelombang yang siaran dibunyikan, kita bisa menangkap suaranya enggak? Enggak kan? Tapi bukan berarti tidak ada siaran, ya kan? Radio kita bisa berhenti, tidak menyala. Tapi siaran di mana-mana itu tetap ada. Banyak orang mengeluh bilang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu tetap bersuara. Dia tetap bersiaran walaupun kita bisa menangkap atau tidak. Tapi yang diperlukan adalah menyetel radio kita pada gelombang yang tepat. Demikian juga kita perlu setiap hari menyetel telinga kita pada gelombang yang tepat dengan Tuhan. Apakah telinga kita tuh banyak mendengarkan yang dunia, gelombang dunia, atau gelombang Tuhan? Itu kita perlu setel. Saudara, kepekaan itu sesuatu yang perlu dipertahankan. Kepekaan itu sesuatu yang perlu dipupuk hari lepas hari. Kepekaan itu bukan barang yang maksudnya sekali punya, seumur hidup punya. Enggak. Kepekaan itu perlu dipelajari hari lepas hari. Kalau saudara, saya tadi baca lembaran yang diberikan ya, dikatakan di situ ada buku yang baru dari karangan Larry Lee yang mengatakan telinga yang mendengar. Baca buku itu. Buku itu bagus sekali. Buku itu menceritakan bagaimana punya telinga yang mendengar dan bagaimana membersihkan setiap hari supaya telinga kita tetap dengar dan tetap peka akan suara Allah. Di sini dikatakan kalau kita itu melekat dengan Tuhan, kalau kita itu benar-benar membersihkan kotoran setiap hari, Tuhan akan memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Satu hal yang contoh yang sederhana tentang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, baru ini saja Tuhan buat dalam hidup saya. Adik saya waktu itu jalan-jalan ke Citraland, kemudian mereka pulang cerita. Mereka pulang cerita itu semua cerita tentang es, tentang Baskin and Robbins, cerita tentang es itu. Dan ceritanya tuh begitu menarik sampai saya itu pengen, saudara. Tapi saya mikir, aduh Iin, masa kamu didengar cerita begitu saja pengen? Saya bilang, enggak macam-macam aja. Tapi dia bilang, aduh Ci esnya enak Ci, aduh Ci esnya gede enak, dan semuanya dia ceritanya tuh begitu terus. Hal yang sepele, tapi saya mikir, udahlah, masa gitu aja pengen. Udah saya lupa. Besok paginya adik saya yang lain itu datang dari Bandung. Dia datang dari Bandung, mau masuk ke rumah saya. Istrinya tiba-tiba pengen McDonald. Akhirnya dia bilang dia mampir ke McDonald. Persis di depan McDonald itu ada es itu. Dan dia bilang, Tuhan bicara dengan jelas kepada dia, katakan, beli untuk kakakmu, beli untuk kakakmu. Jadi akhirnya dia beli untuk saya, dia bawa. Padahal dia datang itu jam 10:30 malam. Terus dia bilang gini, Cik, ini loh buat kamu. Saya bilang, apa ini? Saya buka es itu, persis yang saya mau. Jadi 10:30 malam saya makan. Dan saya katakan, Tuhan, Engkau itu terlalu baik. Saya enggak makan es kan enggak mati sih saudara. Dan saya mau beli kapan saja sebenarnya saya juga bisa. Tapi Tuhan itu begitu memperhatikan. Dia begitu mengasihi. Kemarin saya dengar, hari ini sudah saya dapatkan. Kenapa? Karena dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Tapi apa syaratnya?
biarkan kita itu tetap mendengar suaranya, tetap menyenangkan hati dia. Kalau kita menyenangkan hati dia, tidak ada satupun yang tidak akan dia berikan. Satu lagi, yaitu dari ayat 39 terakhir, ayat 30, ayat 39, ayat 30 sampai 33. Atas perintah Mukah Raja Walid terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Khususnya ayat 32 dan 33 yang akan saya bahas. 30 dan 31 mengatakan Raja Wali itu selalu menaruh tempatnya, sarangnya itu pada tempat yang atas, pada tempat yang tinggi, di mana tidak ada yang bisa mengganggu. Di mana tempat yang paling tinggi? Di mana tempat yang paling tinggi? Di dalam Tuhan kita. Di dalam praise and worship itu jiwa kita akan membubung tinggi dan membuat sarang di sana. Dikatakan di Mazmur bahwa Tuhan itu bertahta di dalam pujian dan penyembahan. Karena itu biar hidup kita selalu penuh dengan pujian dan penyembahan. Itulah tempat kita, itulah sarang kita. Di dalam pujian dan penyembahan ada kekuatan, ada hadirat Tuhan. Ayat 32 mengatakan, dari sana ia akan mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Ayat 32 mengatakan apa? Raja Wali ini punya sifat bahwa matanya itu tajam, tahu mangsanya. Kalau mangsanya bergerak sedikit, dia tahu. Dan dia selalu punya sikap apa? Waspada dan siap sedia. Banyak orang Kristen, setelah menjadi orang Kristen, dia itu menjadi orang Kristen yang santai. Dia tidak tahu bahwa begitu dia menjadi orang Kristen, dia ada pada medan perang. Saudara kalau hidup di medan perang, saudara pernah bisa bilang, santai jalan. Pernah bisa begitu? Saudara berbuat begitu, ketembak langsung mati. Padahal saudara tahu hidup dalam pedang perang, saudara akan selalu siap siaga. Kalau jalan lihat kiri kanan, ada musuh enggak. Dan saudara selalu akan siap dengan perlengkapan perang. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita punya enggak kesiapsiagaan itu? Saudara jangan pernah santai hidup di dalam Tuhan. Karena apa? Ada iblis yang selalu memangsa kita. Ada iblis yang selalu berusaha untuk menerkam kita. Tapi kita lebih daripada pemenang. Ada hal yang kecil yang akan saya saksikan. Waktu itu saya lagi berperang di rumah dan sendirian. Saya perangi setiap roh-roh, saya ikat setiap kuasa-kuasa kegelapan. Kemudian Tuhan bilang dengan lembut, cepat berdoa untuk persatuan keluargamu. Tapi pada saat yang sama ada tamu. Kemudian saya keluar sehingga saya lupa untuk berdoa untuk persatuan keluarga saya. Dan sore hari suami saya pulang. Begitu pulang, biasa Masian ya. Tapi tiba-tiba dia tuh ngomong sesuatu, saya enggak dengar. Aneh padahal, saya enggak dengar kan harusnya dia maklum. Ini enggak, dia mulai naik, dia mulai jengkel. Dia bilang, telingamu itu loh enggak pernah punya perhatian buat aku, katanya gitu. Cuma hal itu. Kemudian sudah selesai, saya pikir, saya pasti belum sadar. Saya masuk kamar, saya kepanasan saudara. Saya mau nyalain AC. Tapi saat itu saya enggak tahu kalau badan dia itu kurang enak badan gitu loh. Saya nyalain, dia bilang, jangan nyalain AC. Saya bilang, saya kepanasan. Dia bilang, saya enggak mau kamu nyalain AC. Aneh, saat itu saya bisa meledak, genti saya yang meledak. Saya bilang, kamu tuh enggak pernah mau ngerti istri. Saya ngamuk gitu loh. Pas saya ngamuk ngeluar beberapa kata, saya bilang, kamu enggak ngerti istri, kamu enggak pernah sayang saya. Kaget saya langsung sadar, saya bilang, aduh Tuhan, kenapa dari mulut saya bisa keluar yang seperti ini? Langsung Tuhan katakan, ingat tadi sore, aku sudah katakan berdoa untuk keutuhan rumah tanggamu. Karena iblis sedang mengintai engkau. Engkau lupa berdoa, sehingga iblis terus melempari dengan panah berapi dan keluar. Sesuatu yang saya tidak sadar sebenarnya. Seolah-olah saya ngomong gitu tuh cuma asal ngomong. Tapi pada saat saya selesai ngomong, saya tahu akibatnya. Suami saya jadi tidak sejahtera, saya tidak sejahtera. Ada suasana yang tidak enak di antara kami. Dan saya minta maaf sama suami saya. Kemudian saya berdoa, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Karena saya tidak siap sedia. Saya lalai. Saya sudah diperingatkan, tapi saya tidak berjaga-jaga. Iblis itu selalu mencari kesempatan. Karena itu kalau Tuhan ingatkan pagi hari ya, katakan Tuhan ingatkan berdoa untuk anakmu, cepat doakan dia. Kalau Tuhan ingatkan berdoa untuk keluargamu, cepat doakan. Karena apa? Tuhan itu yang paling tahu saat ini iblis sedang mengintai apa dalam hidup kita. Dan kalau kita berjaga-jaga, maka segalanya akan aman. Segalanya akan aman, segalanya Tuhan akan bereskan. Kasarnya kalau iblis mulai datang dengan panah api ya, ada tembok berapi di hadapannya. Dan kalau iblis mau menyerang kita, Tuhan katakan, anakku sudah berdoa, engkau tidak punya hak untuk melakukan hal itu. Tapi kalau kita tidak berdoa, salah siapa? Salah kita.
karena kita tidak berjaga-jaga. Miliki sifat ini, sifat yang selalu sedia, sifat yang selalu siap siaga. Dan yang 33 ada sesuatu yang indah. Dikatakan anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia. Bait yang kedua dikatakan sebenarnya mengatakan bahwa Raja Wali itu hidup dari darah dan daging. Sebenarnya kita pun demikian. Hidup dari darah dan daging dari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara-saudara. Kita tidak bisa lepas dari itu. Pada saat-saat yang seperti ini, pada saat-saat yang gawat, kalau kita setiap kali minum darah dan roti itu, berkatalah bahwa Tuhan, biarlah darahmu mengalir dalam seluruh kehidupanku. Supaya dosa-dosa yang lama itu dipotong, supaya segala sesuatu yang lama itu diputuskan, dan aku hidup dari yang baru. Darah itu selalu melambangkan apa? Perjanjian yang baru. Yang lama sudah dihapuskan, yang baru sudah datang. Minta saudara, minta. Setiap kali saya meminum darah itu, saya katakan Tuhan sesuai dengan firman-Mu, bahwa ini adalah lambang perjanjian yang baru. Aku mau sesuatu yang baru terjadi dalam hidupku. Darahku yang lama sudah berlalu, yang baru sedang diciptakan. Dengan itu ada sesuatu yang selalu baru yang Tuhan ciptakan. Pada waktu kalau setiap kali saya melihat, saya katakan, benar Tuhan, berapa tahun yang lalu saya memiliki banyak sekali sifat yang jelek. Dan kenapa sekarang saya bisa mempunyai sifat-sifat yang baru. Saya dulu ya saudara, mau ada orang yang kasarnya kesakitan di depan saya tidak punya belas kasihan. Saya tidak tahu bisa punya hati yang sedemikian keras. Sampai guru saya itu pernah heran sama saya. Teman saya kelas 3 SD waktu itu, kelas 4 SD, teman saya itu nabrak kaca, luka semua, kaca itu nancep di kakinya. Anak laki dia, semua anak itu lari. Saya itu bisa dengan tenang duduk di depan dia, saya cabutin kacanya. Saya bilang, kamu diam aja, saya cabutin. Guru saya itu waktu itu bilang sama saya belum pernah lihat anak perempuan yang seperti ini. Tega sekali. Teman saya yang laki itu nangis, yang kesakitan. Saya bilang, kalau tidak dicabut nanti infeksi, saya cabutin. Guru saya itu sampai geleng-geleng kepala. Dia bilang, ini anak tidak normal. Dan saya tidak nangis saudara, saya tidak ngeri. Saya lihat kayak sesuatu yang bagus gitu loh. Dan saya mau menolong gitu ceritanya. Rasanya ada sesuatu yang wah aneh lah pokoknya begitu. Dan saya mau ada di situ. Dan saya heran, dan bukan cuma itu. Pada waktu SMP saudara, ada teman laki saya itu bandel sekali. Waktu itu saya diangkat sebagai ketua kelas. Saya datangin dia, saya katakan, kamu diam enggak? Dia bilang, alah perempuan berani apa? Saya ambil kerahnya, saya tempeleng. Saya perempuan loh saudara, laki itu lebih besar daripada saya. Tapi sifat saya itu sedemikian keras, sedemikian kasar. Saya heran kenapa Tuhan bisa perbaiki saya hari lepas hari. Cuma satu, sejak saya kelas 3 SMP, Tuhan berbicara soal cawan dan roti itu. Tuhan katakan waktu itu dengan jelas pada waktu saya kelas 3 SMP, Iin, dia bilang begitu, sebelum kamu minum cawan ini, sebelum kamu ambil roti ini, mau enggak kamu berjanji kepadaku bahwa hidupmu yang lama akan berlalu dan yang baru akan datang. Dan setiap kali kamu tidak akan pernah berkata tidak untuk apa yang aku minta. Seperti Yesus berkata bilang apa? Bapa, kalau boleh biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan minta itu dalam hidup saya. Tuhan katakan kalau kamu berani minum ini, aku minta dalam seluruh hidupmu, bukan kehendakmu yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Begitu saya katakan, ya Tuhan aku mau. Sejak itu setiap kali saya minum, saya selalu mengatakan, Tuhan aku akan tetap genapi janjiku. Dalam seumur hidupku, aku mau kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendakku. Dan sejak itu saudara, saya lihat sifat saya sedikit demi sedikit berubah. Sedikit demi sedikit ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang baru tercipta. Saya bisa ikut menangis dengan orang yang menangis. Saya bisa ikut bersukacita dengan orang yang bersukacita. Bukan karena kekuatan saya, ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah ciptakan. Demikian juga dengan roti itu. Setiap kali roti itu saya makan, saya mengatakan, Bapa aku mau dagingku yang lama itu berlalu, dan daging yang aku makan ini menjadi daging yang membawa kekuatan yang baru. Dagingmu sendiri, firman itu aku minta menjadi manusia, menjadi dalam hidupku. Dan benar saudara, saya tidak mengerti, tapi hari lepas hari, setiap kali saya membaca firman itu terus bertambah-tambah di dalam hidup saya, terus berbicara dan terus menguatkan saya. Bahkan ada sesuatu yang aneh terjadi. Saya tuh sampai heran,
Saya bilang, Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa marah kalau seperti ini? Kalau saya mau marah saja ya saudara, saya baru punya perasaan begini, aduh orang ini kok ngeselin. Semua firman itu bicara di otak saya dan di hati saya. Semua firman, misalnya bilang nih, buat apa kamu marah? Marah itu tidak mendatangkan kebaikan. Terus bilang orang yang punya hati yang tentram itu mendatangkan sejahtera. Semua firman keluar dari dalam pikiran saya. Sehingga dalam waktu 5 menit kira-kira, saya itu bisa dengan damai sejahtera mengatakan, iya ya Tuhan, buat apa aku marah? Pembalasan toh hakmu, semuanya toh daripadamu, dan aku percayakan hidupku dalammu. Saya katakan, heran ya saya bisa seperti ini. Padahal dulu saya, saudara, kalau saya marah sama mami saya, itu saya sampai teriak-teriak. Kalau inginan saya itu tidak diturutin, saya itu bisa marah, teriak-teriak sama mami saya bisa nangis. Tapi sekarang mau marah saja, begitu banyak firman yang terdengar di telinga, di otak, di hati, sampai saya rasanya tidak bisa lagi untuk marah. Karena apa? Benar, firman itu melekat menjadi satu dengan hidup kita. Karena itu mulai sekarang saudara, biar kita katakan, Bapak, aku mau hidup dari darahmu dan dari rotimu. Biar kita menjadi orang yang memiliki sifat kealahan itu. Dan saya jamin ada damai sejahtera, ada sukacita, ada segalanya yang akan melingkupi kita. Kita tidak akan sempat sedih. Kenapa? Sukacita dia memenuhi kita. Kita tidak akan pernah khawatir. Karena sebelum kita khawatir, kelimpahan akan dia, keyakinan, pengetahuan akan dia, itu memenuhi kita. Kita tidak akan sempat marah. Karena sebelum kita marah, Roh Kudus itu menguasai kita sedemikian rupa, sehingga hidup kita berkemenangan. Kita akan berdoa. Saudara, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, biarlah sifat kealahan itu ada di dalam hidup kita. Tuhan begitu merindukan kita itu terbang seperti burung Raja Wali, yang berani menghadapi masalah, yang punya keyakinan terhadap Tuhan, yang punya kesadaran, yang diperbaharui hari lepas hari. Tapi seringkali kita hidup dalam kelemahan, dalam tekanan, dalam kemiskinan. Karena apa? Karena kita tidak menyadari bahwa kita diciptakan dengan kodrati daripada Allah. Kita diciptakan mempunyai sifat-sifat dan kemampuan Allah yang membuat kita sanggup menghadapi apapun yang terjadi. Mari kita berdoa. Saya akan berdoa supaya sungguh urapan Allah itu turun menaungi saudara. Hadiratnya itu menyertai. Dan supaya sifat kepribadian kita diperbaharui hari lepas hari. Sebelum itu kita akan sekali lagi menyanyikan menyenangkanmu. Namu senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Korea Shikika Karawataka Sukorea Shikika Korea Shikika Karawataka Sakarawataka Sukorawataka Saka. Bapa, hamba berdoa saat ini Tuhan, kalau firman-Mu sudah sampai saat ini hamba beritakan, hamba berdoa Tuhan supaya setiap anak-anak-Mu mengalami pembaharuan. Hamba minta supaya setiap anak-anak-Mu penuh dengan firman-Mu, penuh dengan darah-Mu yang mengalir dalam hidup mereka, supaya mereka diperbaharui hari lepas hari, supaya yang lama itu sudah berlalu, setiap kutuk, setiap perjanjian, setiap tuntutan hutang itu sudah berlalu, dan yang baru itu sedang mengalir dalam hidup kami. Ada perjanjian baru yang sedang terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa supaya setiap firman itu menjadi daging dalam hidup mereka Tuhan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, supaya mereka menjadi anak-anak-Mu yang menyintai Engkau, yang mencari Engkau, yang hidup di dalam present worship, yang hidup dalam hadirat-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak-Mu yang menggenapi rencana-Mu, yang mempunyai sifat-sifat kealahan seperti yang Kau kehendaki Bapa. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Engkau mengenal setiap masalah mereka, Engkau mengenal setiap kebutuhan mereka. Tuhan, hamba percaya seperti Tuhan
induk daripada Raja Wali. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau memberi kami makan pada waktunya. Engkau memberi kami minum pada waktunya. Dan Engkau mengajar kami untuk terbang. Karena itu hamba berdoa supaya Engkau berikan kepada mereka semua pribadi demi pribadi kekuatan, kepada pribadi demi pribadi hikmat untuk mengatasi setiap masalah. Dan Kau berikan jalan keluar bagi yang membutuhkan jalan keluar. Kau berikan kepada mereka kelimpahan bagi yang membutuhkan Tuhan secara material. Bapa, Engkau puaskan setiap hasrat mereka dengan kebaikan sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Berikan kepada mereka juga telinga yang mendengar, supaya mereka bisa mendengar akan suara-Mu Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.